Jadi pandemi COVID-19 ini Mbak, secara ekonomi memang luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri, tidak hanya akar rumput di sektor informal, tapi industri besar, konglomerasi, semua terdampak. Sehingga langkah darurat yang kita lakukan tadi sudah disampaikan, kita kepada yang di PHK, kita beri perlindungan selama 3-4 bulan melalui kartu prakerja dan atau bantuan sosial dari provinsi. Yang kedua, kita juga bisa meningkatkan kemampuan industri UKM kita untuk mensuplai yang kita butuhkan. Sekarang kan kita sudah mulai dikampanyekan agar menggunakan masker kain untuk mereka yang sehat, supaya masker bedah fokus untuk dokter dan mereka yang sakit. Nah, masker kain ini kan sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi wajib dipakai pada saat kita keluar rumah. Nah, penduduk Jawa Barat kan ada 50 juta. Nah, 50 juta ini kalau memang ada urgensi harus keluar, berarti harus menggunakan minimal 50 juta masker tersebut, kira-kira begitu. Dan masker itu kan nggak bisa dipakai berkali-kali, jadi minimal kalau dikali 4 saja sudah 200 juta kebutuhan masker kain. Nah, ini juga jadi peluang agar dikerjakan oleh UKM-UKM tekstil, nanti kita beli, kita pasarkan secara online. Kemudian juga tadi APD kita geser. Dan satu berita baik, ITB sudah bisa menyiapkan prototipe untuk ventilator, Mbak, yang buatan lokal. Karena ventilator ini mahal sekali, kita impor harganya 500 juta rupiah sampai 700 juta, kita butuh puluhan sampai ratusan, anggaran tidak memadai sebanyak itu, kalaupun uang ada, barangnya nggak ada. Nah, ITB bisa memproduksi dengan harga 10 sampai 12 juta rupiah per ventilator. Nah, kita harapkan ini bisa diproduksi sehingga industri-industri yang menganggur bisa menggeser 1-2 inovasinya untuk memproduksi teknologi-teknologi yang berhubungan dengan kesehatan. Saya kira itu, sambil saya tadi rapat Mbak dengan kementerian, itu antara lain pengurangan pajak, kemudian keringanan cicilan, kemudian juga insentif pengurangan pajak hotel hotel dan restoran, kemudian keringanan bayar listrik, ada sekitar 5-6 keringanan-keringanan yang diberikan kepada industri sehingga diharapkan mereka masih bisa membayari karyawannya atau membayari karyawannya setengahnya atau juga diharapkan masih bisa membayari THR ataupun berapa persennya, itu terus kita upayakan koordinasi karena 60% industri di Indonesia kan ada di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan, tapi kalau terburuk-terburuknya tadi Mbak, betul-betul tidak bisa ditahan, harus ada perumahan, maka jaringan pengaman sosial selama 3-4 bulan kita mulai gelontorkan dalam bentuk kartu prakerja dan bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat. Kang, saya juga baca di media bahwa Anda berusaha ini untuk dalam penyaluran bantuan sosial ini melibatkan masyarakat-masyarakat yang mungkin kehilangan penghasilannya pada saat ini. Jadi mereka mendapatkan penghasilan juga meskipun mereka sendiri juga terdampak COVID-19. Seperti apa strategi yang Anda terapkan? Ya tadi, pertama kepada UKM atau yang dunia tekstil kita himbau memproduksi masker kain sehingga kita bisa beli, kita bisa pasarkan. Yang kedua, dalam penyaluran sembako kita kerjasama dengan PT Pos yang punya apps inventory terbaik di Republik ini untuk juga mempekerjakan ojol Mbak. Jadi ojol dan opang, ojek pangkalan itu nanti akan menjadi mitra dari PT Pos yang kita bayar per sekali trip dalam mengantar bantuan tunai atau bantuan pangan kepada jutaan warga di Jawa Barat yang akan dibantu oleh bantuan sosial kita. Kemudian juga pedagang pasar yang mulai sepi, kita akan beli. Jadi nanti sembako itu Mbak, sembako yang 3,2 triliun itu kita belinya dari pedagang pasar supaya mereka bisa hidup, dikirimnya oleh ojol opang dengan supervisi dari PT Pos, baru dikirim ke jutaan rumah tangga agar semua bisa mendapatkan pendapatan tanpa harus sebagai mereka yang pasif, tapi kita aktifkan.